Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania Sandika Nandika dan saya ingin melanjutkan presentasi saya yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh Digital Marketing, IWOM, Destination Branding, dan Green Marketing terhadap First Intention di Desa Wisata Malasari Bogor. Tapi sebelum saya eh, lanjut ke bagian hasil penelitian, saya akan mereview sedikit latar belakang dan penjelasan-penjelasan lain tentang penelitian saya. Yang pertama adalah latar belakangnya, di mana latar belakang ini awalnya adalah melihat kemajuan teknologi yang telah digunakan oleh para pemasar atau pelaku usaha untuk memasarkan pasarnya. Lalu dari kemajuan teknologi ini menimbulkan peristiwa-peristiwa lainnya seperti digital marketing, e-worm, lalu ada juga destination branding, dan green marketing. Selain itu, saya pun dibantu oleh Pak Unang selaku pengurus Desa Wisata Malasari untuk mendapatkan data-data yang tervalidasi dan terkini. Saya ingin melihat hubungan-hubungan variabel-variabel tersebut terhadap visit intention di Desa Wisata Malasari. Lalu di bab 2 ini ada beberapa pengertian dari variabel-variabel yang telah saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah visit intention atau minat berkunjung calon pengunjung kepada suatu tempat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor-faktor ini, yaitu faktor internal dan eksternal. Lalu selain itu pun ada juga digital marketing, di mana digital marketing adalah pemanfaatan teknologi untuk memasarkan suatu barang, jasa, ataupun tempat wisata. Penggunaan digital marketing ini dapat menggunakan website, sosial media, email, dan lain-lain. Lalu ada juga e-worm, yaitu electronic word of mouth, di mana ini adalah word of mouth yang dilakukan oleh para pengguna internet melalui sosial media yang mereka miliki, website, ataupun semua aplikasi di media sosial atau di internet. Lalu ada destination branding, di mana ini adalah usaha pemilik wisata untuk membedakan wisatanya dan untuk menunjukkan ciri khas wisatanya agar menarik perhatian dari para calon pengunjung. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat logo, tagline, dan lain-lainnya. Yang terakhir ada green marketing. Ini adalah pemasaran yang turut memperhatikan kesehatan lingkungan, sehingga di pemasaran ini dilakukan sedikit modifikasi untuk menguntungkan baik pemilik usaha maupun lingkungan sekitar. Pada bab 3 ini saya menjelaskan beberapa metode yang saya gunakan untuk meneliti penelitian ini. Untuk tempat penelitiannya adalah di Google Form, menggunakan Google Form yang disebar melalui sosial media. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2022. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif yang mengambil data dari kuesioner. Populasi adalah konsumen yang menyukai wisata edukatif dengan sampel konsumen yang tinggal di wilayah Jabodetabek, berumur minimal 17 tahun dan pernah mendengar tentang Desa Wisata Malasari. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah digital marketing, e-worm, destination branding, dan green marketing, dan variabel terikat adalah visit intention. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert berskala 6 dengan poin 1 sampai 6 sangat tidak setuju, agak tidak setuju, agak setuju, setuju, dan sangat setuju. Teknik pengumpulan data tentunya menggunakan responden yang dikirim kepada 200 atau lebih responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, regresi linear berganda, dan uji hipotesis atau uji T yang dilakukan di aplikasi SPSS versi 25. Pada bab 4 ini kita akan mempresentasikan hasil dari penelitian yang telah saya dapatkan. Saya mendapatkan 208 responden yang mengisi kuesioner saya. Di antaranya adalah 105 laki-laki dan 103 perempuan.
Karakteristik responden berdasarkan usia yang saya dapatkan ada 113 orang yang berusia 17 sampai 22 tahun, 52 orang yang berusia 23 sampai 25 tahun, dan 43 orang yang berusia 26 sampai 30 tahun. Untuk domisili, pengisi terbanyak ada di Jakarta, yaitu 93 responden, lalu ada Bogor 34 responden, Depok 28 responden, Tangerang 37 responden, dan Bekasi 16 responden. Lalu pengisi terbanyak adalah SMA dan sederajat untuk pendidikan terakhirnya, lalu ada S1 92 orang dan diploma 4 orang. Pekerjaan responden di antara lain adalah 108 orang sebagai pelajar atau mahasiswa, 72 orang adalah pegawai swasta, 9 pegawai negeri, 16 wira swasta atau wirausaha, dan 3 pekerjaan lainnya. Karakteristik responden berdasarkan pengeluaran untuk rekreasi, 48 orang mengeluarkan kurang dari 1 juta rupiah untuk rekreasi, 106 orang mengeluarkan 1 juta sampai 2,5 juta rupiah, dan 54 orang mengeluarkan lebih dari 2,5 juta rupiah. Berdasarkan data yang saya dapatkan, jawaban terbanyak itu adalah di variabel digital marketing adalah sangat setuju di poin 6 dengan jumlah frekuensi terjawab 435 responden yang menjawab dari 5 pertanyaan yang saya telah buat dengan persentase sebesar 41,8%. Jawaban yang paling banyak sangat setujukan oleh responden adalah digital marketing yang memudahkan komunikasi karyawan Desa Wisata Malasari dengan konsumen, sebanyak 93 responden. Jawaban kedua dengan frekuensi terbanyak adalah setuju atau poin 5 dengan jawaban yang paling banyak dijawab dengan setuju adalah poin digital marketing yang memudahkan karyawan dalam memberikan layanan. Jawaban ketiga dengan frekuensi lebih banyak adalah agak setuju dengan jumlah frekuensi 160 dan jawaban yang dijawab agak setuju paling banyak adalah desain digital marketing Desa Wisata Malasari menarik. Dan yang paling sedikit adalah tidak setuju dengan 0 responden. Di IWOM jawaban paling banyak dengan frekuensi paling banyak juga sangat setuju. Dengan jawaban sangat setuju paling banyak adalah rasa percaya diri saya meningkat setelah membaca ulasan online sebanyak 95 responden. Lalu ada jawaban terbanyak kedua adalah setuju dengan jumlah frekuensi 401 dengan pertanyaan yang paling banyak dijawab setuju adalah saya mengumpulkan informasi Desa Wisata Malasari dari review produk konsumen melalui internet. Lalu jawaban ketiga terbanyak adalah agak setuju dan pertanyaan yang paling banyak dijawab agak setuju adalah saya merasa khawatir apabila saya tidak membaca ulasan online sebelum berkunjung. Di destination branding, jawaban terbanyak adalah sangat setuju dengan frekuensi 103 butir dan pertanyaan yang paling banyak dijawab dengan sangat setuju adalah Desa Wisata Malasari memiliki guest house berkualitas. Jawaban kedua dengan frekuensi terbanyak adalah setuju, di mana pertanyaan yang paling banyak dijawab setuju adalah Desa Wisata Malasari menawarkan berbagai sumber daya kreatif dan budaya. Lalu jawaban ketiga terbanyak adalah agak setuju dengan frekuensi 146 dengan pernyataan yang paling banyak dijawab agak setuju adalah Desa Wisata Malasari memiliki guest house berkualitas sebanyak 40 responden. Di green marketing, variabel ini memiliki jawaban terbanyak, frekuensi terbanyak adalah setuju, di mana pernyataan yang paling banyak dijawab setuju adalah Desa Wisata Malasari mengajak konsumen untuk ikut peduli terhadap lingkungan pada setiap kegiatan promosi. Pernyataan dengan jawaban terbanyak kedua adalah sangat setuju dengan pernyataan terbanyak. Saya menyukai produk Desa Wisata Malasari karena ramah lingkungan. Dan jawaban tersedikitnya adalah sangat tidak setuju dengan 0 frekuensi 0.
Yang terakhir adalah visit intention dengan jawaban frekuensi terbanyak jawab adalah setuju dengan frekuensi 467 dan pernyataan yang paling banyak dijawab setuju adalah saya ingin merekomendasikan Desa Wisata Malasari. Yang kedua adalah setuju dengan jumlah frekuensi 326 dan pernyataannya adalah saya akan mengunjungi Desa Wisata Malasari dalam 12 bulan ke depan. Yang jawaban dengan frekuensi terbanyak ketiga adalah agak setuju dengan pernyataan saya berniat untuk sering mengunjungi Desa Wisata Malasari dan saya ingin merekomendasikan Desa Wisata Malasari. Pada uji validitas yang telah saya lakukan, semua butir pertanyaan atau pernyataan yang telah saya buat terbukti valid karena melebihi R tabel setelah dianalisis R hitungnya. Dapat dilihat di gambar sebelah ini. Lalu untuk uji reliabilitas pun semuanya di atas poin 0,7 sehingga ini semua dianggap reliable. Untuk uji normalitas pun semua variabel menunjukkan hasil dari Monte Carlo sebesar 0,110 sehingga lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data distribusi normal dan memenuhi syarat melakukan metode analisis regresi linier pengganda. Untuk uji multikolinearitas pun, angka VIF yang diterima oleh variabel-variabel digital marketing, e-worm destination, dan green marketing adalah 4504,504, 4,4,68, 4,223, dan 3,470 yang tidak di atas 10, sehingga disimpulkan di antara variabel-variabel tersebut tidak ditemukan ada masalah multikolinearitas sehingga model regresi diterima. Lalu untuk uji hipotesis ditemukan bahwa T-hitung digital marketing, e-worm, destination branding, dan green marketing memiliki T-hitung secara berurutan 2,864, 3,131, 2,211, dan 3,427 yang lebih besar daripada 1,652 sebagai T-tabel ya. Dan nilai signifikansi 0,005, 0,002, 0,028, dan 0,001 lebih kecil daripada 0,005. Artinya, keempat hipotesis yang telah dibentuk dapat diterima di mana terdapat pengaruh positif dan signifikan antara digital marketing, e-worm, destination branding, dan green marketing terhadap visit intention. Kesimpulan dari penelitian yang telah saya lakukan adalah hipotesis 1 diterima, di mana hipotesis ini berbunyi digital marketing berpengaruh positif dan positif terhadap visit intention di Desa Wisata Malasari. Lalu dinyatakan bahwa hipotesis kedua diterima. Variabel e-worm juga berpengaruh positif terhadap visit intention di Desa Wisata Malasari Bogor. Hipotesis 3 juga diterima, di mana variabel destination branding berpengaruh positif terhadap visit intention. Dan hipotesis 4 juga diterima, di mana variabel green marketing berpengaruh positif terhadap visit intention di Desa Wisata Malasari Bogor. Berdasarkan penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat saya bentuk. Yaitu, terdapat indikator yang dapat ditingkatkan kembali. Salah satunya adalah mengenai masalah digital marketing, memudahkan karyawan untuk memberikan layanan yang mendapatkan jawaban tidak setuju paling banyak. Untuk itu, Desa Wisata Malasari dapat mengoptimalkan kembali pelatihan kepada karyawan dalam menggunakan digital marketing tools agar calon pengunjung dapat mendapatkan layanan yang optimal. Lalu, pada variabel e-worm, variabel yang paling banyak mendapat respon negatif adalah saya mengumpulkan informasi Desa Wisata Malasari dari review produk konsumen melalui internet.
Untuk itu, Desa Wisata Malasari dapat mengajak konsumen untuk menulis atau memposting kegiatan yang mereka lakukan di Desa Wisata Malasari dengan mengadakan giveaway dan agenda promosi lainnya, melakukan pelayanan yang lebih prima agar konsumen tertarik untuk membagikan pengalaman baik mereka di sosial media, dan merepost ulasan para konsumen agar konsumen merasa diapresiasi oleh pihak desa wisata. Lalu untuk variabel destination branding yang paling mendapatkan respon negatif adalah Desa Wisata Malasari menyediakan fasilitas kesehatan. Untuk itu, Desa Wisata Malasari dapat menuliskan dengan lengkap fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Desa Wisata Malasari di sosial media atau di website Desa Wisata agar calon pengunjung dapat menilai kelengkapan fasilitas kesehatan Desa Wisata dengan lebih baik, serta memperbaiki dan melengkapi kembali fasilitas kesehatan yang sudah ada. Yang terakhir adalah variabel green marketing, di mana terdapat indikator yang memiliki nilai terkecil, yaitu harga yang ditawarkan Desa Wisata Malasari relatif lebih mahal dibanding produk lain yang sesuai karena ramah lingkungan. Untuk itu, mungkin Desa Wisata Malasari dapat mencoba mencari strategi finansial yang lebih baik agar dapat menyesuaikan kebutuhan dana untuk pihak pengelola dan harga yang diberikan kepada calon pengunjung. Saran-saran lain untuk penelitian selanjutnya adalah semoga penelitian ini dapat dilakukan menggunakan objek penelitian yang berbeda atau pada industri yang sama dengan lokasi yang berbeda. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat dikembangkan lagi dengan meneliti lokasi yang menggunakan variabel dan model penelitian baru, sehingga akan memberikan wawasan baru dan lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak, lebih luas dari segi usia, pekerjaan, dan lainnya, agar dapat memberikan jawaban yang lebih mendalam. Yang terakhir adalah peneliti berharap penelitian selanjutnya dapat menambahkan referensi-referensi dan review penelitian lebih baru agar hasil penelitian akurat dan relevan. Sekian pemaparan hasil penelitian saya. Mudah-mudahan penelitian ini dapat berguna bagi para pembaca maupun peneliti ataupun pemilik usaha yang mencoba mencari strategi yang tepat untuk meningkatkan visit intention di tempat usahanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.